Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat tentunya. Kita masih terus belajar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah dasar untuk kehidupan kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5 atau mungkin sampai 7. Yohanes 15 adalah kisah di mana Yesus mengilustrasikan bahwa Bapa di surga adalah pengusaha dan Dia adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Dalam ayat 4 dan 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam ayat 7, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi yang dimaksud tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jelas kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita perlu fokus di mana kita perlu tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus. Pokok anggur. Pokok itu bicara tentang sumber, bicara tentang kehidupan, dan Dia adalah pokok kehidupan kita, dan kita hanya perlu tinggal. Dan buktinya apa? Ketika saudara tinggal, kita bisa berbuah. Kita bisa berbuat sesuatu yang Tuhan inginkan. Dan yang dimaksud bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa adalah kita tidak bisa melakukan perbuatan baik dengan kualitas surgawi. Jadi perbuatan baik ini, hal yang kita lakukan bukan perbuatan baik dengan kualitas manusia, tetapi hal-hal yang kita lakukan dengan kualitas ilahi. Mata Tuhan, kualitas terhadap manusia berdosa itu nggak masuk hitungan. Karena itu manusia itu dikatakan semua kebaikan manusia itu cuma seperti kayak kain lara, kain lap. Jadi sebaik apapun perbuatan manusia, tanpa Kristus itu adalah sia-sia. Karena itu penting sekali kita benar-benar masuk di dalam kehidupan Tuhan. Ini yang tinggal di dalam Tuhan itu ada persekutuan, ada hubungan, ada worship, ada penyembahan, ada penyatuan. Sehingga kualitas ilahi, hal-hal yang ilahi ada di dalam hidup kita. Dan kita perlu mengalirkan kehidupan Tuhan itu dari dalam hidup kita itu. Bukankah firman Tuhan berkata, jika engkau percaya kepadaku, dalam Yohanes 7 itu ayat 37-38. Jika engkau percaya kepadaku, maka dari dalam orang itu akan mengalir, bukan perbuatan kita. Makanya seringkali perbuatan kita terbatas, kasih kita terbatas. Banyak kali kita ikut Tuhan, kasih yang mengalir masih kasih manusia, sehingga kadang kita berhenti. Kita tetap kecewa, kita tetap terbatas, kita tetap marah, kita tetap ada batasnya. Sehingga ada kata-kata, mau berapa lama Pak kita sabar sama orang ini? Kalau dia nggak berubah juga. Tidak, saudaraku, mengasihi perbuatan yang ada di dalam diri kita, Tuhan yang ada dalam diri kita perlu dialirkan. Dan penghalangnya tentu adalah pemahaman, pemikiran, jiwa kita. Jadi Roh Kudus yang kita percayai, di mana kita lahir baru, itu harusnya mengalir. Dia harusnya semakin membesar dalam hidup kita. Karena buah itu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, firmanku tinggal di dalam kamu. Ayat 8 berkata, maka kita akan berbuah banyak dan Bapa di surga dipermuliakan. Jadi kita bukan sedang menunjukkan kualitas kebaikan manusiawi kita, karena itu pasti tidak berkenan kepada Tuhan, dan pasti juga tidak bisa mentok. Makanya saya sering melihat banyak orang ujungnya kecewa, ujungnya berhenti, ujungnya, saudaraku, ya buahnya ya tetap buah-buah daging. Karena itu saya mau ajak kita hari ini untuk fokus, membiarkan Kristus. Firman Tuhan perlu mendapatkan tempat. Firmanku tinggal di dalam kamu. Pertanyaannya, apakah firman itu tinggal di perasaan kita, di pikiran kita, sampai menguasai kita? Kita perlu mempraktekkan ini. Karena itu hari-hari ini kita perlu terus membangun, mengizinkan firman Tuhan itu jangan sampai hanya sekedar kita ucapkan, katakan, tapi betul-betul kita hidupi sampai firman itu mempengaruhi perasaan kita. Karena kalau enggak, ya kita cuma jadi seperti orang yang mendengar saja, seperti orang yang melihat ke kaca,
kelihatan wajahnya, setelah itu dia lupa, kata kitab Yakobus. Makanya kita disuruh menjadi pelaku. Coba kita lihat sebentar di dalam Yakobus pasal yang pertama, kita perlu menjadi pelaku. Hai saudara-saudara yang kukasih, ayat 19 pasal 1. Ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita disuruh terimalah firman dengan lemah lembut yang berkuasa atas apa? Atas jiwa kita. Ini penting sekali. Firman Tuhan kita izinkan sampai dia mendapat tempat yang penuh di dalam hidup kita. Sehingga kualitas perbuatan baik kita bukan kualitas manusia lagi, tapi betul-betul dibanjiri oleh anugerah, oleh hal yang sangat ilahi, sehingga kita bisa melihat bagaimana jiwa kita. Di sini dikatakan, terimalah firman dengan lemah lembut yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di jiwa kita, pikiran kita. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi kita, kesenangan dunia. Dunia ini terlalu banyak membuat kita coba menyenangkan kita, terlalu banyak. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh menikmati rasa sukacita, senang, bukan. Tapi dunia memang sudah terlalu banyak menawarkan itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lihat, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Jadi kita perlu melihat lebih dalam, gak cukup hanya sebagai pendengar. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi nggak cukup hanya mendengar. Barang siapa, kita perlu meneliti, look into, melihat ke dalam hukum firman yang sempurna. Apa yang terjadi? Hukum yang memerdekakan orang. Makanya kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, Bapak Ibu. Kuncinya sederhana sekali. Kalau kita semakin tinggal tenggelam di dalam firman itu, kita akan mengalami banyak kemerdekaan, kelepasan dari sifat-sifat tabiat-tabiat yang jahat, kedagingan, daging kita. Dan di sini dikatakan bahwa lalu kita bukan hanya meneliti hukum yang memerdekakan, tapi kita perlu bertekun di dalamnya. Tekun, setia, terus. Tekun itu tidak berhenti. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, kalau saudara ingin bahagia yang sempurna, kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita menghidupi firman Tuhan. Kita nggak akan pernah kekurangan kebahagiaan dengan apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Terus Tuhan berikan pewahyuan, roh hikmat dan wahyu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kalau ada yang sakit di dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan. Biarlah hidup kami, Tuhan, terus dipenuhi dengan kasih-Mu. Bukan hanya untuk kami, tapi kami mulai belajar untuk mengasihi orang lain. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.